kalau silaturahmi itu memperpanjang rezeki dan memperpanjang usia. Jadi tujuan utama kami di sini, manajemen AKM ini mengadakan rapat ini, itu yang paling utama itu silaturahmi. Karena apa? Kita bisa bertukar pikiran. Jadi mungkin saja pengalaman teman kita di Bungu misalnya, Sungai Penuh, pikiran beda-beda. Jadi nanti di sini kita saling berdiskusi, bertukar pikiran, apa saja yang menjadi keunggulan di daerah teman-teman semua, apa saja yang menjadi kendala di daerah teman-teman semua, itu kita bahas di sini. Dan satu lagi, jangan sungkan, karena rasa sungkan itu menghambat semuanya. Misalnya kita nih, kita ada ganjelan, kita berhari mengganggu pikiran kita. Kita ingin bertanya, tapi kita diberani oleh pikiran kita sendiri, kesungkanan kita sendiri. Saya mau tanya, nanti salah lagi. Saya mau tanya salah, kalau saya nggak tanya, ganggu. Akhirnya tidak jadi tanya. Padahal kalau tapi Bang Roy kurang pengalaman nih, misalnya di Gakur. Nah, sosialisasi ini bisa berkolaborasi dengan misalnya kan, seperti itu. Jadi sosialisasi ini juga memicu kita untuk saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Buat apa? Ya kan? Gambarnya gini, kalau kita pengen berjalan cepat, kita jalan sendirian. Ya kan? Kalau kita pengen cepat, kita jalan sendirian, cepat kita. Tetapi nanti di tengah-tengah jalan kita bisa jalan capek, super capek karena kita hanya jalan sendirian kan, nggak ada ngobrol, nggak ada apa, super capek. Yang kedua, kalau ada kendala apa-apa, kita nggak ada yang nolongin. Memang lebih cepat jalannya, lebih cepat. Kita mau nempuh 3 kilo misalnya, kalau kita sendirian, paling 5 menit kita udah cepat jalannya. Kita cepat yang kita butuh. Tapi kendala samaritanya lebih banyak. Ya. Tapi kalau kita pengen jalan jauh, ya kan, kita harus jalan bersama-sama. Karena kalau kita jalan bersama-sama, satu mengalami kendala atau capek, ada yang gendong, ada yang ngomong, ada yang nuntut. Terus kalau kita lagi jenuh berjalan, kita bisa ngobrol, ya kan? Kita bisa saling nguatin satu sama lain. Nah, itu filosofi yang saya harapkan teman-teman semua bisa menerapkan ini. Jadi jangan berjalan sendiri-sendiri. Jadi kita berjalan bersama-sama. Karena apa? Kita ingin menempuh jalan yang jauh. Kita bukan pengen cepat. Kita bukan pengen cepat. Cepat. Kalau kita juga cepat selesai berapa? Kita pengen jalan jauh. Nah, semakin kita berjalan jauh, semakin kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar kita, yang terdekat sekali bagi keluarga kita, ya, dan bagi masyarakat sekitar. Itu yang saya inginkan. Jadi kalau pengen jalan jauh, kita jalan bersama-sama. Ya. Tentunya teman-teman kan pengen kan awet, pengen jauh kan. Jadi apa yang kita cita-citakan semua bisa kita raih dengan kita berjalan jauh. Gitu. Itu gambarnya. Nah, seperti pohon yang tinggi malah. Saya malah kurang suka kalau kita kayak pohon yang tinggi. Jadi kita kelihatan mencolok. Kalau kita pohon yang tinggi itu kan orang semua lihat kan, menara yang tinggi kan orang semua lihat. Jadi perhatian orang, kemudian jadi terpaan angin kan. Saya malah suka kita itu seperti rumput aja. Seperti rumput, kelihatan rapuh, kelihatan lemah, tapi satu, rumput itu bisa tumbuh di mana-mana. Mau ada celah sekecil ini, asal ada tanahnya, rumput bisa tumbuh. Ya. Kemudian kita potong atasnya, dia akan tumbuh lagi. Rumput itu walaupun diinjak-injak, misalnya di lapangan ada acara kampanye, ada acara konser musik, kita injak-injak rumputnya, ya kan? Hujan kita injak-injak, udah becek segala macam, rumputnya ada nih. 2-3 hari kemudian mereka tumbuh lagi. Nah, dan rumput itu tidak akan tumbang, tidak akan goyang di terpa angin, ya kan?
juga tidak akan jadi perhatian orang. Karena apa? Orang memandang sebelah mata terhadap rumput itu. Jadi saya berharap kita jangan seperti menara yang tinggi atau pohon yang tinggi. Jadi kita kayak rumput aja. Kita nggak usah nampak, nggak usah nampak. Kalau misalnya apa namanya? Bedanya orang berapa gini? Oh, maka yang kita udah 30 kayak ini ya. Kita biasa, santai aja. Kecuali kalau mereka tahu dari orang lain ya kita nggak bisa tutupin ya. Tapi dari penampilan kita biasa aja. Kita santai aja. Gitu. Itu harapan saya sih. Santai aja. Tapi kalau kita dimintain tolong, kita ada solusi. Kita dimintain tolong, kita siap. Kita ada buat tolong. Nah, saya lebih suka itu. Jadi misalnya jangan sampai kita terlena gitu. Terlena artinya kita udah sering survei, kemudian kita dikasih mobil sama seseorang yang kita nggak tahu karena kita yakin ini udah benar, nggak usah survei lah. Ini aja ternyata bermasalah. Efeknya akan panjang. Terhadap satu, waktu kita habis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terus kemudian dua, pikiran kita akan jadi tersita, kita capek, nggak bisa mikir yang lain. Yang kedua, kita tidak bisa kerja untuk pekerjaan selanjutnya yang akan berakibat apa? Akan berakibat kepada apa yang akan kita bawa untuk keluar dari rumah. Nah itu, efeknya panjang. Jadi saya mohon teman-teman waspada. Kalau sekiranya ada yang menurut teman-teman ganjel, menurut teman-teman wah ini nggak benar nih, gitu, cek and recheck, diskusi lagi sama teman, ya kan, survei atau cari tahu, cari data, googling atau apa sampai benar-benar yakin. Seperti itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman semua atas kerja kerasnya. Jadi walaupun saya tidak setiap hari ada sama teman-teman, tapi insya Allah saya akan mantau terus, dan saya tidak akan tutup mata terhadap kerja keras teman-teman. Jadi saya terus akan memikirkan reward untuk teman-teman. Ya, jadi untuk periode tahun ini selamat kepada Aidil. Ya, jadi tanggal 18 Agustus ya, untuk berangkat umroh dibagikan ke ibunya ya. Ya bapak. Oh bapak ya. Ya. Jadi dan ini nanti akan berkelanjutan ke teman-teman yang lain. Jangan khawatir, wah Aidil nomor 1 terus saya dia terus saya umroh. Oh enggak, nanti dia jadi putri daerah Saudi sana. Nanti akan digilir nanti Aidil, tapi kalau banyak siapa? Semangat dong. Insya Allah semangat. Gitu ya. Yang saya sampaikan. Dan mungkin nanti tidak hanya umroh, mungkin ke depan kita ada beberapa perbaikan. Ada beberapa perbaikan. Jadi mungkin nanti kita akan adakan kayak merit system gitu ya. Jadi pantauan terhadap kinerja teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman kinerjanya bagus ya akan ada perbaikan penghasilan juga. Nah mungkin nanti dari sisi penggajian kita akan ada koreksi-koreksi. Ini saya boleh di nanti untuk kita selama ini penggajian terbuka ya, terbuka. Jadi kan surat sembuhan nanti nggak bisa lagi. Jadi hanya orang tertentu aja yang tahu. Karena nanti teman-teman yang berprestasi pasti akan terimanya lebih, gitu. Dan nanti mungkin juga tidak hanya umroh aja. Kita kalau pencapaian kita udah bagus, mungkin karyawan dulu ya, terus kemudian bagus lagi keluarga, seperti itu. Dan saya itu punya mimpi. Ini udah mau saya terapkan di perusahaan saya di Jakarta. Saya beli sebidang tanah di yang walaupun masih jauh dari kota nggak apa-apa, tapi kita kapling, kita berikan untuk karyawan. Kalau mau ditanami tanaman silahkan, bikin rumah silahkan. Nah ini udah saya pikirkan untuk yang di Jakarta. Kami udah mulai cari tanah di daerah Hambalang Sentul sana. Nanti rencananya kita kapling satu orang dapat berapa ratus meter gitu. Mau bikin rumah silahkan, mau silahkan. Jadi untuk tujuannya apa? Tapi jangan dijual. Jangan dijual. Jadi untuk kebersamaan aja. Kebersamaan. Misalnya
misalnya mau tanamin apa, misalnya sepakat si A nanam durian, si B jambu, maka kan kita kalau liburan bisa ke sana bareng-bareng seperti itu. Nah, itu tujuan saya seperti itu. Jadi kami manajemen tidak akan cuma terhadap perjalanan, tapi kami juga mohon seperti yang tadi saya bilang di depan dengan masalah kewaspadaan tadi. Ayo kita sama-sama pikir semua, sama-sama percaya benar semua, seperti itu. Karena kalau kita berbuat curang, pasti akan ada hukuman. Jadi saya lebih senang ke tim yang kompak, tim yang ayo kita angkat bersama-sama, kita berjalan bersama, kita berjalan yang jauh. Berjalan jauh itu kan artinya apa? Kita berjalannya lama, kita konsisten, kita tetap semangat, kita konsisten sehingga tujuan yang jauh pun bisa kita capai. Nah itu harapan saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan dengan acara ini ya Allah menjadikan lebih baik lagi ke depan perusahaan PT KMS dan PT Ekaloid dan Makata menjadi kompak, menjadi berkah. Mudah-mudahan kami mendapat ilmu pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga dapat umroh Pak. Terima kasih untuk berangkat. Saya macam ini Pak, berkah-berkah mereka Pak, dari Pak Saiful, semua senior Pak. Karena dari dulu saya belajar dari nol tuh enggak harus yuk nemuin Pak gitu kan. Memang susah ya Pak. Bagi di Bapak jujur susah. Selamat buat Aidil. Dari 2029. Mana udah ada? Malu Mulyono. Buat kawan-kawan presentasinya ya. Aduh, PSSI. Selanjutnya
top marketing kedua itu jatuh di Agus Sami. Silakan Agus Sami untuk maju. Dengan pencapaian 4,4 miliar, ya kan? Kecamatan Semeti Agus Sami. Ya. Oke, sudah betul. Untuk dokumentasi berikutnya itu jatuh di tingkat 3 Herli Rusrianto untuk maju. Wah. Dengan pencapaian 3,5 miliar ya. Cabang Bulian Herli Rusrianto. Bukan berjajar Pak Herli. Dan untuk selanjutnya yang kita tunggu, yang kita cari dari tadi itu Best SPV di tahun 2023 jatuh pada Aini Putra 4,8 miliar. Susah nih. Ya, selain kan mendapatkan reward piagam, ya kan, mendapatkan hadiah umroh juga ya kan dari manajemen PTKR. Selamat buat Aidil Putra cabang Muara Bungo. Semoga kawan-kawan dapat seperti Aidil juga ya kan. Ya, untuk dokumentasi. Iya, dengan berakhirnya acara pembagian reward, maka berakhir pula acara kita hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman ya kan atas partisipasinya ya kan. Dan untuk penyerahan reward presentasi terbaik jatuh pada siapa? Presentasi terbaik jatuh kepada yang pertama enggak presentasi yang menarik jatuh tempat aku selain itu untuk presentasi jatuh kepada dia saudara dia iya satu lagi Pak ada lagi yang selanjutnya untuk presentasi yang terbaik itu yang sudah kita lihat tadi itu jatuh kepada Bang Roy. Mungkin presentasi ya jangan dinilai uang ya kan, tapi bisa beli rokok ya di mana. Nanti ya kan. Dan untuk selanjutnya kita sesi foto ya, untuk dokumentasi di PT Rapat Kerja PT AKSS 2023 untuk berfoto. Setelah itu kita makan siang bersama di atas. Oke?